Aku baru sadar betapa kosongnya tanganku ketika petugas administrasi rumah sakit menatapku dengan sabar, tapi tegas. Ibu, untuk mengurus penjaminan dan biaya lanjutan, kami butuh fotokopi buku nikah dan bukti kepemilikan rekening atas nama suami atau ibu sebagai ahli waris terdekat. Kalau bisa hari ini, ya. Sementara di balik pintu ruang ICU, suamiku terbaring dengan selang di hidung dan suara mesin yang berbunyi pelan. Di hadapan orang-orang itu, pertama kalinya dalam hidupku, aku harus mengakui sesuatu yang bahkan belum pernah kuakui pada diriku sendiri. Aku tidak tahu buku nikahku ada di mana, dan aku tidak punya satupun buku rekening yang benar-benar bisa kusebut milikku. Sebelum aku membuka seluruh kisahnya, silakan tekan like dan subscribe, agar aku bisa terus membawakan cerita seperti ini untuk kalian. Tulis juga dari daerah mana kamu menonton. Aku selalu penasaran dari mana saja kalian yang mendengar ceritaku malam ini. Petugas itu tersenyum sopan, mungkin mengira aku hanya kaget. Tidak apa-apa Bu, katanya lembut. Banyak yang tidak bawa berkas saat darurat. Nanti bisa menyusul. Tapi tolong, paling lambat besok sudah bisa dikumpulkan. Ya, dari ruang tunggu, aku bisa melihat bayangan tubuh suamiku lewat kaca buram di pintu. Beberapa jam lalu, ia dibawa masuk karena sesak napas dan nyeri dada hebat. Dokter menyebut kata-kata panjang tentang tekanan darah dan jantung yang kelelahan. Semua bergerak begitu cepat, sampai aku baru sempat bernapas sekarang. Saat di hadapanku bukan lagi dokter, melainkan kertas-kertas dan permintaan dokumen. Buku nikah, buku rekening. Dua benda yang selama ini selalu kusebut sebagai milik kami, milik keluarga. Tapi kalau aku jujur, dua benda itu tidak pernah benar-benar berada di tanganku. Waktu itu, ketika kami baru menikah, aku ingat sekali betapa bahagianya aku memegang buku kecil berwarna hijau itu untuk pertama kalinya. Di dalamnya tertulis namaku dan namanya, bersisian. Aku membacanya berkali-kali seperti anak kecil melihat hadiah lebaran. Tapi kebahagiaan itu tidak lama. Bahkan sebelum aku sempat memotret halaman pertama sebagai kenang-kenangan, ibunya sudah berkata, "Buku ini sebaiknya ibu yang simpan." Ya, di rumah kami takutnya kebasahan atau hilang. Suamiku mengangguk setuju. Dia benar, katanya. Dokumen penting sebaiknya di rumah orang tua dulu. Kamu kalau pegang suka ceroboh. Aku tersenyum kaku, tertawa kecil untuk menutupi perih yang tiba-tiba menusuk. Saat itu, aku tidak melihatnya sebagai perampasan. Aku hanya melihatnya sebagai bentuk perhatian orang yang lebih tua. Aku tidak pernah diajari untuk mempertanyakan hal-hal seperti itu. Lalu datang pembicaraan soal rekening. Setelah menikah, ia mengajakku duduk di ruang tamu kontrakan kecil kami. Gajiku waktu itu masih ada, meski tidak sebesar gajinya. Aku masih bekerja paruh waktu. Ia berkata manis, "Kita satukan saja uang, ya. Biar aku yang atur. Kamu fokus rumah dan nanti kalau ada anak, kamu tidak usah pusing angka." Di telingaku saat itu, kalimat itu terdengar romantis. Aku merasa dijaga. Ia menawarkan konsep satu pintu pengelolaan keuangan. Apapun kebutuhan, bilang saja. Kartu ATM dan buku rekening ia pegang. Aku hanya menyimpan catatan kecil di buku tulis tentang belanja harian. Ketika aku bertanya sekilas, nama siapa nanti yang tertera di buku rekening, ia tertawa sambil menepuk dahiku pelan. "Ya namakulah," katanya. "Gajinya kan masuk ke situ. Kamu mau pakai nama kamu, nanti ribet. Toh ujung-ujungnya dipakai bersama." Dulu, aku mengangguk tanpa banyak berpikir. Kata bersama saat itu cukup untuk menidurkan segala kegelisahan kecil di sudut kepalaku. Seiring waktu, kata-kata itu berubah jadi tembok yang menghalangiku melihat apapun yang ada di baliknya. Bertahun-tahun berlalu begitu saja. Saat kami punya anak pertama, lagi-lagi ada urusan dokumen. Akta lahir, kartu keluarga, dan segala macamnya. Lagi-lagi aku hanya melihat sekilas, karena suamiku yang mengurus ke kantor.
Dia yang isi formulir, dia yang berangkat pagi-pagi, dia yang pulang membawa kabar, sudah beres. Kalau aku bertanya boleh lihat, ia bilang, nanti saja, sekarang lagi berantakan, lagi kupakai fotokopi. Ada 1-2 kali aku nekat mencari sendiri di lemari kami. Tapi setiap kali aku membuka laci dan mengacak map-map plastik itu, ia akan masuk kamar dan berkata, "Kamu cari apa?" Nada suaranya bukan marah, tapi ada tegangan halus yang membuatku buru-buru menutup laci dan berkata, "Tidak, hanya ingin bereskan." Sampai akhirnya aku berhenti mencari. Ada kalimat-kalimat yang begitu sering diulang, lama-lama berubah jadi keyakinan. Laki-laki yang pegang dokumen, itu biasa. Istri yang ikut campur hanya akan bikin ribet. Kalau kamu percaya suami, kamu tidak perlu lihat semua. Aku menelan kalimat-kalimat itu mentah-mentah. Teman-teman pernah menyarankan, minimal punya fotokopi buku nikah dan buku rekening. Simpan di tempatmu sendiri. Aku selalu menjawab sambil tertawa. Suamiku orang baik, kok. Dia terbuka soal uang. Memang aku pernah kekurangan. Mereka tidak tahu, keterbukaan yang kumaksud hanya angka-angka yang keluar dari mulutnya. Bukan yang tertulis di kertas. Kalau aku minta detail, ia akan bercanda, "Kamu mau audit aku, Bu Bos." Aku takut jadi terlihat seperti istri yang tidak percaya. Jadi aku mundur. Dan hari ini, di ruang tunggu rumah sakit yang dingin dan wangi obat, semua kebiasaan itu kembali memukulku sekaligus. Sekarang, ketika perawat bilang, "Ibu, mungkin nanti pihak asuransi juga butuh fotokopi buku rekening atas nama suami atau ibu." Aku hanya bisa mengangguk sambil memegang tas yang terasa ringan sekali. Di dalamnya hanya ada dompet dengan beberapa lembar uang, kartu identitas atas namaku, dan ponsel. Tidak ada buku nikah. Tidak ada buku rekening. Ibuku datang tergesa-gesa sore itu. Wajahnya cemas. "Bagaimana keadaan dia?" tanyanya sambil menggenggam tanganku. Aku menjelaskan seadanya. Masih menunggu hasil lengkap. Lalu, seolah baru ingat, ia bertanya, "Buku nikah kamu sama dia di mana?" "Untuk urus ini itu nanti." Pertanyaan itu, yang seharusnya sederhana untuk seorang istri, membuat tenggorokanku tercekat. Aku menghela napas panjang, menjawab dengan suara yang bahkan asing di telingaku sendiri. "Aku tidak tahu, Bu. Dari dulu buku itu tidak pernah di tanganku." Ibuku menatapku kaget. Bagaimana bisa? Selama ini kalau ada urusan apa-apa. Aku mengangkat bahu, rasanya malu sekaligus marah pada diriku sendiri. Selama ini semua lewat dia. Dia yang urus sekolah, dia yang urus bank. Dia selalu bilang, "Kamu di rumah saja. Tugasmu jaga anak." Ibuku menarik napas berat, seperti menahan kalimat yang terlalu pedih untuk diucapkan. Ia hanya berkata pelan, "Kalau semuanya hanya ada di tangan satu orang, dan orang itu jatuh, kamu mau berdiri pakai tangan siapa?" Malam itu, aku pulang sebentar ke rumah untuk mengambil pakaian dan beberapa keperluan. Rumah kami terasa lebih sunyi dari biasanya. Baju kerjanya masih tergantung di balik pintu. Sandal kantornya masih di dekat rak. Di kamar, aku membuka lemari dan laci dengan tujuan yang jelas. Bukan lagi ingin membereskan. Aku mencari. Map hijau, map merah, apa saja. Buku kecil berwarna hijau itu, buku rekening berwarna biru atau coklat itu. Tanganku menggeser tumpukan kertas, fotokopi, sertifikat pelatihan, nota-nota lama. Tidak ada. Di laci paling bawah, aku hanya menemukan beberapa amplop kosong dan kertas slip gaji yang sudah lama. Nama suamiku tertera jelas di sana. Namaku hanya muncul sekali, sebagai nama ahli waris yang bisa diubah kapan saja. Aku duduk di lantai, memeluk kedua lututku. Napas naik turun. Pertanyaan yang tadi muncul di rumah sakit kembali bergaung di kepalaku. Lebih nyaring. Selama ini aku menyebut diriku istri. Tapi kalau tidak ada satupun dokumen penting yang boleh kusentuh, sebenarnya aku ini siapa di rumah ini? Dan ketika telepon dari rumah sakit kembali berdering, meminta konfirmasi soal data untuk penjaminan biaya, aku tahu satu hal.
Jawabannya tidak bisa lagi hanya, saya istri. Tidak ketika aku bahkan tidak punya bukti apa-apa di tanganku. Besok paginya, aku datang lagi ke rumah sakit dengan mata bengkak karena habis menangis semalaman. Di tas selempangku ada map kosong yang sengaja kubawa. Seolah kalau aku membawa map, tiba-tiba dokumen bisa muncul dengan sendirinya. Petugas administrasi yang kemarin masih berjaga di meja. Ia tersenyum mengenaliku, lalu bertanya pelan, "Sudah dapat fotokopinya, Bu?" Pertanyaan itu sederhana, tapi rasanya seperti ujian yang sudah kutahu nilainya 0. Aku menggeleng pelan. "Maaf, saya belum ketemu. Buku nikahnya ada di rumah orang tua suami, sepertinya. Saya belum sempat ke sana." Petugas itu mengangguk maklum, tetapi aku bisa melihat ada sedikit perubahan di matanya. Bukan curiga, lebih kerasa prihatin. Ia menambahkan, "Kalau begitu mungkin ibu bisa minta keluarga suami datang bantu, ya. Soalnya untuk beberapa berkas, kami tidak bisa hanya pakai keterangan lisan." Di ruang tunggu, aku duduk memandangi lantai. Kata-kata itu menggema, kami tidak bisa hanya pakai keterangan lisan. Selama ini, ternyata begitu juga caranya hidup memperlakukanku. Ucapan sayang, janji sehidup semati, semuanya lisan. Indah, hangat, tapi tidak menempel di mana-mana. Saat butuh bukti, kertas-kertas itu semua tidak di tanganku. Di sela-sela kepanikan, aku menghubungi mertuaku. "Ibu, buku nikah kami di rumah ibu kan? Bisa saya pinjam untuk urus administrasi?" tanyaku. Berusaha menahan suara agar tidak terdengar gemetar. Di ujung sana, ibu mertua terdengar sedikit canggung. "Aduh, ibu juga tidak tahu pasti taruh mana, Nak. Katanya dulu bapak yang simpan. Kamu tanya saja ke suamimu ya." Aku memejamkan mata sejenak, merasakan perutku mengencang. Kalau suamiku bisa menjawab, aku tidak akan menelepon di tengah ia terbaring di ruang ICU. "Ibu, dia lagi di rumah sakit," jawabku pelan. "Itu sebabnya saya minta dokumennya." Hening sejenak. Lalu kalimat yang sudah berkali-kali kudengar sepanjang pernikahan ini kembali muncul. "Kamu itu ya? Apa-apa, tidak usah panik. Nanti juga ketemu. Wong selama ini aman-aman saja." Aku menutup telepon dengan dada sesak. Aman buat siapa? Aman karena selama ini tidak ada yang mengguncang. Begitu ada sedikit gempa, barulah terlihat fondasinya tidak pernah benar-benar dibangun. Siang itu, sambil menunggu kabar dokter, aku duduk di kantin rumah sakit bersama seorang teman lama yang kebetulan bekerja sebagai perawat di sana. Ia menatapku prihatin saat mendengar ceritaku bahwa aku bahkan tidak tahu di mana buku nikahku. "Kamu dari dulu memang tidak pernah pegang?" tanyanya kaget. Aku menggeleng, menunduk. "Tidak." Katanya biar mertua simpan. Buku rekening juga dia yang pegang. ATM semua atas nama dia. Aku hanya pegang uang belanja mingguan. Temanku menghela napas panjang. "Kamu tahu tidak, sekarang banyak kasus istri yang setelah suaminya kenapa-kenapa, mereka bingung karena namanya tidak ada di mana-mana. Akta rumah atas nama suami sendiri, rekening atas nama suami, bahkan ada yang di atas nama keluarga lain. Mereka baru sadar setelah semuanya terlambat." Kata terlambat itu menusuk seperti jarum. Selama ini, aku selalu merasa cukup hanya dengan tahu suamiku pulang setiap malam. Ada uang belanja setiap minggu. Ada sekolah anak yang lunas setiap tahun. Aku tidak pernah berpikir tentang bagaimana semua itu tercatat. Atau atas nama siapa. Suamiku sering berkata, "Yang penting kan kamu tidak pusing. Aku urus semua." Dan aku yang ingin menjadi istri yang tidak merepotkan, mengiyakan. Sepulang dari rumah sakit, aku tidak kembali langsung ke rumah kami sendiri. Entah dorongan dari mana, kakiku membelok ke rumah orang tuaku. Ibuku sedang menjemur pakaian ketika aku datang. Wajahnya langsung berubah cemas melihatku. Aku menceritakan singkat soal dokumen yang diminta rumah sakit, soal jawaban mertua, dan soal betapa kosongnya lemari dan laci kami dari berkas yang seharusnya menjadi tanggung jawab berdua. Ibuku masuk ke dalam.
mengambil sebuah kotak plastik bening dari lemari tua. Ia membukanya, memperlihatkan isi di dalamnya. Kalau kami dulu, katanya, semua ada di sini. Buku nikah, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, surat tanah, semuanya 2 rangkap. Satu dipegang bersama, satu lagi ibu simpan sendiri. Bukan karena tidak percaya sama bapak kamu, tapi karena hidup itu panjang. Kita tidak tahu mana duluan yang jatuh sakit, yang lupa, yang pergi. Aku menatap kertas-kertas yang sudah menguning itu, merasakan iri yang aneh. Ibuku bukan perempuan berpendidikan tinggi, tapi entah dari mana ia belajar menyimpan diri di dalam kertas-kertas itu. Aku, yang tumbuh di zaman yang katanya lebih canggih, justru hidup tanpa satupun fotokopi atas namaku sendiri. Kenapa dulu tidak bilang, "Bu," tanyaku lirih. Ibuku menatapku, matanya lembut tapi juga lelah. "Kamu dulu selalu bilang suamimu baik, terbuka, suka cerita. Kamu bilang kamu percaya. Ibu pikir, kamu sudah diskusi. Ibu tidak mau kelihatan mencurigai menantu sendiri." Kalimat itu menamparku lebih keras dari kritikan manapun. Selama ini, aku yang selalu memamerkan betapa baiknya suamiku, betapa aku percaya padanya. Aku yang menutup semua celah untuk masuknya nasihat. Malam itu, aku kembali ke rumah dengan pikiran yang berbeda. Bukan lagi hanya takut, tapi juga marah. Marah pada suamiku ya. Tapi lebih dulu marah pada diriku sendiri, yang membiarkan semua ini berlangsung begitu lama. Di rumah yang setengah bangunan atas namanya tapi setengah jiwanya sudah lama kuragukan, aku kembali membuka lemari dan laci. Kali ini, aku tidak peduli kalau berantakan. Aku keluarkan semua map, semua amplop, semua kertas. Di salah satu map lusuh, aku menemukan sesuatu yang membuat napasku tercekat. Sebuah buku kecil berwarna hijau. Jantungku berdebar saat menyentuhnya. Aku berpikir, akhirnya, buku nikah kami. Tanganku bergetar saat membuka halaman pertama. Tapi yang kulihat bukan namaku. Namanya, iya. Nama suamiku tertulis jelas dengan tulisan rapi. Tapi di sebelahnya, di kolom istri, tertera nama perempuan lain. Nama yang pernah ia sebut sekilas sebagai masa lalu yang sudah selesai. Perempuan yang konon hanya tersisa di kertas perceraian. Di buku itu, aku tidak ada. Aku menutup buku itu pelan. Dunia di sekitarku seakan berhenti sejenak. Selama ini, satu-satunya buku nikah yang kusimpan di rumah ternyata bukan buku yang menulis ceritaku. Dan di kepalaku, pertanyaan baru yang lebih mengerikan muncul. Kalau buku nikah yang ini saja bukan milikku, buku macam apa yang selama ini mereka bilang sedang mereka simpan untukku? Malam itu aku duduk di lantai kamar, bersandar pada ranjang yang dingin, sambil memegang buku nikah yang bukan punyaku. Sesekali aku membukanya lagi, memaksa diriku memastikan bahwa mataku tidak salah baca. Tapi nama yang tertulis di sana tetap sama. Bukan namaku, bukan nama yang kupakai saat tanda tangan di undangan dulu. Bukan nama yang dipanggil ketika penghulu berkata sah. Di halaman belakang, kutemukan stempel kantor urusan agama. Tanggal, tempat, semua lengkap. Tidak ada bekas dicoret, tidak ada catatan perceraian. Hanya satu kalimat kecil di bagian catatan yang membuat perutku berputar, status pernikahan, masih berlaku. Kupeluk buku itu ke dada, tertawa pendek di antara air mata. Jadi selama ini, di rumah ini, yang punya buku nikah resmi bukan aku. Aku hanya penonton yang kebetulan tinggal serumah. Suara notifikasi ponsel memecah kebekuanku. Pesan dari keluarga suami, bertanya perkembangan di rumah sakit. Mereka menanyakan kondisinya, bertanya kapan dokter akan memberi kabar, tapi tidak satu pun dari mereka bertanya bagaimana aku. Di grup keluarga, aku melihat mereka saling menyemangati, menyebut namanya dengan panggilan penuh hormat. Ada yang menulis, istrinya pasti kuat, orangnya sabar. Di sudut kamar, sambil memegang buku nikah orang lain, aku merasa kalimat itu terdengar seperti lelucon yang kejam. Paginya,
Saat jam besuk dimulai, aku datang ke rumah sakit dengan mata yang lebih kering. Ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Bukan lagi perempuan yang hanya pasrah menyodorkan bahu untuk menahan semua. Di ruang tunggu ICU, aku menunggu dokter keluar. Saat beliau lewat, aku menghampiri dan bertanya dengan sopan tentang kondisi suamiku. Dokter menjelaskan singkat, masih butuh observasi, masih harus dijaga dari stres. Aku mengangguk. Dalam hati, aku berkata, tenang dok. Stresnya nanti saja. Ada stres lain yang menunggu di luar pintu ini. Di sela-sela waktu, aku mengirim pesan kepada teman yang bekerja di kantor urusan agama. Kami pernah kenalan di kegiatan pengajian. Aku bertanya, kalau mau cek status pernikahan seseorang, bagaimana caranya? Ia menjawab, bisa datang langsung ke kantor, bawa identitas, jelaskan keperluannya. Jam kerjanya besok, katanya. Hari itu, aku merasa hidupku mulai terbagi dua. Di satu sisi, aku masih istri yang mengurus teh manis untuk mertua di ruang tunggu, menjawab pertanyaan, dan berpura-pura tenang. Di sisi lain, di dalam kepalaku, aku sudah menyiapkan daftar pertanyaan untuk besok. Besok, aku tidak lagi bertanya pada suamiku. Aku akan bertanya pada negara. Keesokan harinya, aku berdiri di depan kantor urusan agama dengan map di tangan. Di dalamnya ada fotokopi KTP, surat nikah fotokopi yang dulu pernah dikirim lewat pesan singkat untuk keperluan sekolah anak, dan foto akad yang kusimpan di ponsel. Petugas di meja depan menatapku ramah. Ada yang bisa dibantu, Bu? Aku menarik napas, lalu berkata pelan, saya mau memastikan status pernikahan saya dan suami saya tercatat atau tidak. Petugas itu mengangguk, meminta data. Ia mengetik nama suamiku di komputer, alisnya sedikit mengernyit. Ia bertanya lagi, suami ibu namanya ini kan? Ia menyebut nama lengkap suamiku dengan jelas. Aku mengangguk. Ia mengetik lagi, lalu berkata, di sini tercatat satu pernikahan atas nama beliau. Dengan menyebutkan nama istri yang sama dengan yang tertera di buku kecil hijau yang tadi malam kupegang. Aku menelan ludah, mencoba menjaga suaraku tetap stabil. Lalu, kalau nama saya, kusebutkan namaku. Tercatat juga tidak. Ia mengetik lagi. Lama. Terlalu lama untuk jawaban yang ternyata sangat singkat. Maaf Bu, katanya akhirnya, atas nama ibu tidak ada di sini sebagai pasangan beliau. Kalau ibu ada akta nikah atau nomor pencatatan lain, mungkin bisa dicek ulang. Aku menjelaskan bahwa akad nikah kami dulu dilakukan di rumah. Penghulu datang, mahar disampaikan. Semua orang bersaksi. Tapi setelah hari itu, aku tidak pernah melihat buku nikah kami lagi. Petugas mengangguk pelan. Wajahnya menjadi agak kaku. Kalau itu dilaksanakan tanpa pencatatan di sini, berarti pernikahan ibu mungkin hanya tercatat secara agama, belum negara. Secara administratif, di sistem ini, beliau hanya punya satu istri. Kata-kata itu seperti palu hakim yang diketuk di ruangan yang sangat sunyi. Aku mengucapkan terima kasih, melangkah keluar dengan lutut yang hampir goyah. Di luar, matahari terasa terlalu terang. Dunia berjalan seperti biasa. Motor lewat, pedagang kaki lima memanggil pembeli. Tapi di dalam kepalaku, segalanya seakan runtuh. Selama ini aku memanggilnya suami. Ternyata, di mata negara, aku hanyalah seseorang yang kebetulan tinggal di hidupnya tanpa nama. Dalam perjalanan pulang, aku mampir ke bank tempat gajinya selama ini masuk. Aku tahu ini nekat, tapi kalau aku terus menunggu ia keluar dari rumah sakit dan menjelaskan dengan versinya, aku akan kembali tenggelam di kalimat-kalimat manis yang memabukkan. Aku datang ke customer service, memperkenalkan diri. Saya istri dari nasabah ini, kataku menyebutkan nama suamiku. Saya mau tanya, apakah ada rekening bersama atas nama kami berdua? Petugas bank meminta KTP suamiku dan kartuku sebagai identitas. Ia mengecek di komputer. Ada beberapa rekening atas nama suami ibu katanya. Tapi atas nama berdua, tidak ada. Dalam dadaku, sesuatu kembali patah.
Aku bertanya lagi, pelan, apakah di rekening itu ada nama pihak lain sebagai pemilik atau pendamping? Petugas itu tampak ragu sejenak, jelas terikat oleh aturan kerahasiaan. Tapi entah karena melihat mataku yang sudah tidak punya tenaga untuk berbohong, ia hanya berkata singkat, untuk detail, saya tidak bisa jelaskan, Bu. Tapi di sistem ini, untuk rekening utama, pemegang hak penuh hanya beliau. Tidak ada nama ibu, tidak ada nama lain sebagai pemilik bersama. Yang ada hanya nama ahli waris yang bisa diubah sewaktu-waktu. Aku mengucapkan terima kasih. Melangkah keluar dengan map yang makin terasa berat meski isinya masih kosong. Di trotoar depan bank, aku berhenti dan menatap langit. Jadi begini rasanya terlambat menyadari bahwa kata bersama yang diucapkan di mulut tidak pernah menjadi bersama di atas kertas. Di rumah sakit malam itu, aku duduk di samping tempat tidur suamiku. Ia sudah sedikit sadar, meski masih lemah. Tangan kirinya diinfus. Alat di dadanya menunjukkan detak jantung yang naik turun. Ia menatapku sekilas, lalu berkata dengan suara serak, "Kamu kelihatan capek. Sudah urus administrasi." Aku menatapnya lama. Bertahun-tahun aku ingin sekali mendengar kalimat, "Kamu tidak usah capek, biar aku urus." Kini yang kudengar hanya pertanyaan yang terlambat. "Administrasi itu butuh buku nikah dan buku rekening," jawabku pelan. Dia mengerjap. "Ada di rumah, nanti saja." "Dari dulu juga aman," katanya enteng. Aku tersenyum miring, rasa pahit naik ke tenggorokan. "Di rumah siapa?" tanyaku. "Di rumah ibu kamu, di lemari kamu, atau di tempat lain yang hanya kamu dan masa lalu kamu yang tahu." Wajahnya berubah. Ada bayangan panik yang berusaha ia sembunyikan di balik ekspresi lelah. "Kamu kenapa sih? Mulai lagi." "Aku lagi sakit. Kamu bahas yang tidak penting." "Tidak penting." Kata-kata itu membuatku tergelak pendek. Beberapa hari lalu, aku mungkin akan diam, merasa bersalah. Hari ini, setelah tahu bahwa namaku tidak tercatat di sistem manapun, aku merasa sudah tidak punya kemewahan untuk diam. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, pelan namun jelas, "Aku baru saja dari kantor urusan agama. Di sana, mereka bilang, di sistem negara ini, istrimu cuma satu, dan itu bukan aku." Di situ juga aku sadar, dari dulu aku tidak pernah pegang buku nikah. Aku juga baru saja dari bank. Di sana, mereka bilang, "Rekeningmu tidak ada yang atas nama berdua." Dan di situ aku sadar, aku juga tidak pernah pegang buku rekening. Kalau digabung dua hal itu, aku ini apa menurutmu? Istri, atau hanya orang yang kebetulan tinggal di rumah yang kamu sebut milik kita? Ia terdiam. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihatnya benar-benar tidak punya jawaban siap. Di matanya ada sesuatu yang pecah. Namun di hatiku, yang pecah lebih dulu sudah terlalu banyak. Dan di dalam kepala, satu kalimat bergema tanpa henti, seandainya aku berani bertanya dari dulu. Mungkin hari ini tidak akan terasa terlambat ini. Ia berpaling, menatap ke arah jendela kamar rumah sakit yang kacanya kusam. Beberapa detik ia diam, seperti sedang memilih naskah mana yang akan ia pakai hari ini. Aku menunggunya, bukan lagi sebagai istri yang siap diyakinkan, tapi sebagai seseorang yang akhirnya siap melihat kebohongan apa adanya. "Kamu kan dari awal tahu aku pernah nikah," katanya pelan. "Kamu juga tahu status kita beda. Kamu sendiri yang bilang tidak apa-apa, yang penting kita bersama. Kenapa sekarang kamu bawa-bawa negara?" Aku tertawa pendek. "Dari awal aku tahu kamu pernah nikah," jawabku pelan. "Tapi kamu juga yang bilang sudah selesai, sudah cerai, tinggal urus kertas. Kamu yang bilang nanti semuanya akan disamakan. Kamu yang bilang aku bukan sekadar istri belakang." Ia mengerutkan kening, berusaha mengangkat tubuhnya sedikit, tapi wins kecil di wajahnya menunjukkan rasa sakit di dadanya. "Kamu mau apa sekarang?" tanyanya. "Aku lagi begini, kamu bahas hal yang malah bikin aku tambah stres. Kamu mau aku mati cepat." Kalimat itu menusuk, tapi bukan dengan cara yang sama seperti dulu. Dulu,
Aku akan langsung merasa bersalah, menahan semua kata. Sekarang aku hanya menghela napas, menatap selang infus di tangannya. Justru karena kamu terbaring seperti ini, aku akhirnya lihat semuanya tanpa topeng, kataku. Kamu tahu tidak, betapa ngerinya rasanya berdiri di depan komputer kantor urusan agama dan melihat namamu tertulis rapi, sementara di sebelahnya bukan namaku. Betapa lucunya rasanya. Selama ini aku sibuk mengurus masakan dan cucian. Sementara di atas kertas, aku bahkan tidak diakui sebagai istri. Ia akan menjawab, tapi batuk kecil memotong suaranya. Perawat masuk sebentar, memeriksa tekanan darah, menegurku halus untuk tidak membuat pasien terlalu banyak bicara. Aku mengangguk, mundur beberapa langkah. Tapi saat perawat keluar, aku kembali maju. Kali ini suaraku lebih rendah, tapi tidak kalah tajam. Aku hanya tanya satu hal, kataku. Kalau suatu hari sesuatu terjadi padamu, seperti sekarang, dan buku nikah serta buku rekening itu dibuka, siapa yang akan muncul namanya selain kamu? Aku atau dia? Ia terdiam lagi, matanya berkedip cepat. Di sana, di pupilnya, aku melihat bayangan ketakutan yang selama ini ia titipkan padaku. Kini kembali menyerangnya sendiri. Ini tidak sesederhana itu, gumamnya akhirnya. Ada proses, ada orang tua, ada politik keluarga. Aku hampir tertawa mendengar kata itu. Politik keluarga. Kata halus untuk menyebut bahwa aku ditempatkan di posisi yang paling mudah dikeluarkan tanpa meninggalkan jejak. Jadi posisiku apa? Tanyaku. Istri, tapi hanya saat kamu pulang ke rumah ini. Di luar sana, di kantor, di berkas-berkas, aku siapa? Ia menatapku lama, lalu memalingkan wajah. Kamu tahu jawabannya, katanya pelan. Kalau kamu masih di sini, berarti kamu terima. Ucapan itu membuat sesuatu di dalam diriku patah lagi. Tapi kali ini yang patah bukanlah rasa percaya. Yang patah adalah harapan bahwa ia akan mengakui kesalahan dengan jujur. Di titik itu, aku sadar, dia tidak akan pernah mengaku, kecuali dipaksa oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar omelan istri. Dan sesuatu yang lebih besar itu bukan aku. Sore itu, saat aku duduk di kantin lagi, ponselku bergetar. Telepon dari nomor yang pernah ia sebut sebagai kakak sepupunya, orang yang sering ia percaya untuk urusan kertas-kertas penting. Aku angkat dengan ragu. Mbak di rumah sakit, ya. Suara perempuan di seberang terdengar formal. Saya dengar kabarnya dari ibu. Aku mengiyakan. Ia langsung melanjutkan, tanpa basa-basi. Saya perlu ketemu Mbak soal beberapa berkas. Soal rumah, soal asuransi, dan soal pembagian. Kalau nanti ada apa-apa. Bukan nakut-nakutin, tapi ini harus disiapkan. Kata pembagian membuat tengkuku dingin. Pembagian apa? Tanyaku. Saya kan istrinya. Seharusnya saya tinggal tanda tangan. Perempuan itu terdiam sebentar, lalu suaranya melembut, tetapi justru membuat telingaku panas. Mbak, mohon maaf, katanya hati-hati. Secara hukum, yang tercatat sebagai istri saya itu cuma satu. Kalau nanti ada urusan waris atau aset, ia yang dipanggil duluan yang di buku. Nama Mbak itu tidak ada di berkas utama. Aku menutup mata sejenak, merasakan kantin yang ramai mendadak seperti mengecil. Rumah yang kami tempati sekarang atas nama siapa? Tanyaku pelan. Dulu dia bilang rumah itu rumah bersama. Uangnya dari gajinya dan sedikit dari tabunganku. Sepupu itu terbatuk kecil di ujung sana, terdengar tidak nyaman. Rumah yang ditempati Mbak itu sertifikatnya atas nama dia dan ia menyebut nama yang sama dengan yang ada di buku nikah hijau. Karena dulu KPR pakai data gaji dan status pernikahan pertama. Mbak, waktu itu kan belum tercatat. Kalimat itu seperti menyorotkan lampu ke seluruh sudut gelap hidupku. Tiba-tiba, semua hal yang dulu kuanggap sekadar teknis menjadi jelas. Kenapa setiap kali ada urusan bank, aku diminta di rumah saja?
Kenapa setiap kali ada tanda tangan di notaris, ia hanya berkata, "Tidak usah ikut, panas." Kenapa di grup keluarga yang selalu dipanggil untuk urusan resmi hanya satu nama? Dan yang lebih menyakitkan, kenapa aku selama ini menerima semua itu dengan kalimat, "Yang penting kan dia pulang ke aku." Jadi rumah itu, suaraku bergetar. Kalau dia tidak ada, jatuhnya ke siapa? Secara kertas, ke pemilik yang tertulis di sertifikat dulu, Mbak. Jawabnya, jujur tetapi tajam. Kalaupun Mbak mau urus, harus lewat jalur lain. Itu pun kalau mereka mau mengakui. Mereka. Kata yang dulu kupakai untuk menyebut keluarga suamiku dengan hangat, kini terdengar seperti kelompok orang yang siap menolakku dari pintu depan ketika semuanya sudah selesai. Setelah telepon itu ditutup, aku duduk lama, memandangi meja kosong di depanku. Kombinasi itu, buku nikah yang tidak menuliskan namaku, dan buku rekening serta sertifikat yang tidak memasukkan namaku, tiba-tiba terasa seperti tali yang menjerat leherku pelan-pelan. Selama ini, ia memintaku percaya. Tidak usah pusing, yang penting kamu dan anak ada aku. Ternyata, di atas kertas, aku dan anak bahkan tidak punya dirinya dalam bentuk apapun. Hanya ada cerita, kenangan, dan foto di ponsel. Hal-hal yang tidak akan bisa kutunjukkan di depan notaris. Malamnya, ketika aku kembali ke rumah orang tuaku dan menceritakan semuanya pada ibuku dan kakakku, mereka terdiam lama. Kakakku memijit pelipis, kemudian berkata, "Ini sudah bukan soal baper atau tidak baper. Ini soal kamu dan anak punya hak atau tidak kalau suatu hari sesuatu menimpa dia. Dan dari ceritamu, sekarang posisimu 0. Kata 0 itu memantul-mantul di kepalaku. 0. Di sistem 0. Di sertifikat 0. Di rekening 0. Yang penuh justru rasa lelah dan penyesalan. Terus aku harus bagaimana? Tanyaku, suara serak. Dia lagi sakit. Apa aku harus tunggu dia sembuh, lalu pura-pura lupa semua ini? Ibuku memegang tanganku, genggamannya hangat tapi mantap. Justru karena dia sakit, kita tidak boleh lagi pura-pura tidak tahu, katanya. Kalau kamu diam dan suatu hari dia benar-benar tidak ada, kamu bisa diusir dari rumah yang kamu pel tiap hari. Kamu bisa diminta keluar dari hidup yang kamu rawat bertahun-tahun. Sekarang memang terlambat untuk minta namamu tiba-tiba muncul di buku nikah. Tapi tidak terlambat untuk mulai menyiapkan pegangan. Malam itu, aku menangis lagi. Tapi tangisnya berbeda. Bukan hanya karena patah hati sebagai istri, tapi karena takut sebagai ibu. Takut membayangkan suatu hari anakku berdiri di depan rumah yang ia sebut rumahnya, lalu seseorang berkata, "Di kertas, kamu tidak tertulis di sini." Di tengah tangis itu, satu hal pelan-pelan mengeras di dalam dadaku. Kalau selama ini aku selalu percaya bahwa cinta cukup sebagai pegangan, hari ini aku dipaksa melihat bahwa tanpa nama di kertas, cinta bisa dilupakan orang dengan cepat. Dan kalau dunia memilih untuk tidak menuliskanku di mana-mana, aku harus mulai belajar menulis diriku sendiri di tempat yang tidak bisa mereka sobek dengan mudah. Beberapa hari berikutnya, hidupku terasa seperti dibelah dua antara rumah sakit dan rumah orang tuaku. Pagi mengantar ibuku menyiapkan sarapan, siang ke rumah sakit mengecek kondisi, malam kembali ke kamar masa kecilku yang dindingnya penuh bekas poster lama. Di sela-sela perjalanan itu, pikiranku bekerja tanpa henti. Dulu, setiap kali hati sakit, aku akan menenangkan diri dengan kalimat, "Yang penting dia pulang, yang penting anak punya ayah." Sekarang, kalimat itu justru terdengar seperti jebakan yang kubuat sendiri. Suatu sore, kakakku pulang membawa beberapa brosur lusuh dari sebuah lembaga bantuan hukum. Ia meletakkannya di meja ruang tamu, menatapku serius. "Aku tadi mampir ke LBH dekat kantor," katanya. Aku cerita singkat, tanpa sebut nama. Mereka bilang, "Meski kamu tidak tercatat sebagai istri di negara, kamu masih bisa perjuangkan hak anak. Minimal, ada pengakuan dan nafkah yang tertulis. Asal kamu punya bukti bahwa dia selama ini hidup denganmu, mengakui anakmu, dan mengambil manfaat dari kerja dan uangmu." Aku mengambil salah satu brosur,
membaca kata-kata yang dulu terasa jauh. Pengakuan anak, nafkah, gugatan. Semua terdengar berat, tapi untuk pertama kalinya, aku melihatnya bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai alat. Kalau aku bergerak sekarang, mereka akan bilang aku tegak, kataku pelan. Dia lagi sakit, aku malah urus kertas. Kakakku menghela napas. Kalau kamu tunggu dia tidak sakit lagi, kamu tahu sendiri, dia akan pakai lagi semua kata-kata manisnya. Kamu akan luluh. Semakin lama kamu tunda, semakin sedikit yang bisa kamu pegang. Ini bukan balas dendam semata. Ini menyelamatkan masa depanmu dan masa depan anak. Malam itu, setelah sholat, aku duduk lama di atas sajadah. Untuk pertama kali dalam waktu lama, doaku tidak lagi hanya, "Ya Allah, lembutkan hatinya," buat dia sadar. Kali ini aku berkata, "Ya Allah, kalau selama ini aku salah karena terlalu diam, ampuni aku. Kalau hari ini aku harus keras untuk melindungi anakku, kuatkan aku. Jangan biarkan aku mundur lagi hanya karena takut dicap durhaka." Keesokan harinya, aku dan kakakku mendatangi kantor bantuan hukum itu. Ruangannya kecil, cat dindingnya mulai mengelupas, tapi suasananya serius. Seorang perempuan paruh baya dengan jilbab sederhana duduk di hadapan kami, mendengarkan ceritaku dari awal sampai akhir. Ia tidak memotong, hanya sesekali mengangguk dan mencatat. Saat aku selesai, ia menghela napas panjang. "Kamu memang dalam posisi lemah kalau bicara soal status istri," katanya belak-belakan. "Kalau pernikahan hanya tercatat agama, bukan negara, secara administrasi kamu tidak punya hak istri. Tapi kamu masih punya dua hal yang bisa kamu pegang, anak dan bukti bahwa kamu ikut membangun hidup ini." Ia lalu menjelaskan pelan-pelan, seolah bicara dengan orang yang baru belajar membaca. Bahwa aku bisa meminta pengakuan tertulis atas anak, bahwa aku bisa menekan suami untuk menyusun perjanjian tertulis soal nafkah dan tempat tinggal anak, bahwa aku bisa menuntut pembagian wajar untuk barang-barang yang kubeli dari uangku sendiri. "Kuncinya satu," katanya. "Kamu tidak bisa lagi bergantung pada kata-kata orang. Semua harus tertulis. Kamu sudah terlalu lama hidup hanya dari omongan. Sekarang waktunya kamu memaksa mereka menulis." Aku mengangguk, air mataku jatuh lagi. Tapi bukan hanya karena sedih. Ada rasa lega saat seseorang akhirnya berkata, "Kamu punya hak, walau tidak sempurna." Perempuan itu juga memberi saran yang membuatku tercekat. "Suamimu takut apa?" tanyanya. Orang seperti ini jarang takut kehilangan orang, tapi biasanya takut kehilangan dua hal, uang dan nama baik. Aku teringat bagaimana suamiku selalu membanggakan pekerjaannya, selalu menjaga citra di depan keluarga dan kantor. Dia paling takut malu di depan keluarga dan tempat kerja, jawabku. Dia selalu bilang, "Jangan bikin ribut, jangan sampai orang luar tahu masalah rumah." Perempuan itu mengangguk. "Kalau begitu, kamu tahu tuasmu di mana. Kamu tidak perlu langsung mengancam ke kantor. Tapi kamu bisa bicara di depan keluarganya, di depan orang-orang yang selama ini ia pakai sebagai tameng. Dan kalau itu belum cukup, barulah kamu pertimbangkan langkah yang lebih jauh." Sepulang dari sana, aku mulai mengumpulkan bukti, seperti seseorang yang menyiapkan perang panjang. Foto-foto kebersamaan kami di rumah, di sekolah anak, di acara keluarga. Bukti transfer dari rekeningku ke rekeningnya untuk membantu cicilan rumah. Chat-chat lama yang menunjukkan ia memperkenalkanku sebagai istri pada tetangga dan teman. Rekaman suara singkat ketika ia pernah berkata, "Kamu istri aku yang sah di mata Allah, nanti aku usahakan di mata negara." Aku tidak tahu kalimat itu akan berguna secara hukum atau tidak, tapi minimal menjadi saksi bahwa aku tidak mengarang. Di sela-sela semua itu, aku masih harus datang ke rumah sakit, mengganti gelas minum di samping tempat tidurnya, menjawab pertanyaan keluarga yang datang menjenguk. Mereka memujinya sebagai suami yang bertanggung jawab, pekerja keras, tulang punggung keluarga. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa di kertas, aku dan anakku nyaris tidak punya apa-apa.
Suatu malam, setelah keluarga pulang dan ruang rawat menjadi lebih tenang, aku berdiri di samping ranjangnya. Ia sudah lebih kuat, sudah bisa duduk sedikit, sudah bisa bercanda dengan perawat. Ketika kami hanya berdua, ia menatapku, seolah ingin mengembalikan naskah lama kami. "Maaf ya, kemarin aku ngomongnya keras," katanya. "Aku stres, tapi kamu tahu kan, dari dulu aku sayang kamu. Kalau soal kertas, pelan-pelan nanti juga beres. Jangan dibesar-besarkan." Dulu kalimat seperti itu cukup untuk membuatku runtuh dan memeluknya lagi. Sekarang aku hanya tersenyum tipis. "Aku sudah terlalu lama percaya pelan-pelanmu," jawabku pelan. "Semua yang penting selalu kamu bilang nanti. Sampai hari ini, ketika aku sadar, nanti itu tidak pernah datang." Wajahnya mengeras sedikit. "Kamu mau apa sebenarnya?" tanyanya. "Kamu mau aku ceraikan dia dan catat kamu. Kamu pikir semudah itu? Keluarga bagaimana? Kantor bagaimana? Nama baik aku bagaimana?" Di situ, kata-kata perempuan di kantor bantuan hukum terngiang. Aku menatapnya lurus. "Aku tidak akan memaksamu menceraikan siapapun," kataku. "Kalau kamu ingin hidup dengan dua dunia seperti ini, itu urusanmu dengan Tuhan. Tapi aku tidak akan lagi hidup di dunia yang tidak tertulis. Minimal, aku mau kamu tulis hak anak kita dan pengakuan bahwa kamu pernah hidup denganku sebagai istri di rumah ini. Kalau tidak, aku akan pastikan orang-orang yang kamu takut kecewa itu tahu bahwa selama ini kamu menyimpan keluarga yang tidak pernah kamu akui di atas kertas." Tatapan matanya berubah. Di sana, untuk pertama kalinya, aku melihat bukan hanya rasa bersalah, tetapi juga takut. "Kamu mengancam aku," suaranya rendah. "Kamu mau bawa-bawa kantor, mau merusak semua yang aku bangun." "Aku hanya mengembalikan resiko ke pemiliknya," jawabku. "Selama ini, resiko hanya di aku. Kalau kamu pergi, aku dan anak jatuh tanpa pegangan. Sekarang, kalau kamu tidak mau menulis, kita jatuh bersama. Biar adil." Beberapa hari kemudian, aku meminta keluarga berkumpul di rumah mertua. Aku datang dengan membawa map tebal, kakakku di sampingku. Di ruang tamu sudah ada ibu mertua, bapak mertua, beberapa saudara, dan seorang perempuan yang datang dengan wajah kaku. Duduk agak berjauhan. Perempuan yang namanya tertulis di buku nikah hijau. Istri sah di mata negara. Suamiku duduk di tengah, wajahnya tegang. "Kenapa ajak ramai-ramai begini?" gerutunya. "Kalau mau bicara, bicara berdua saja." Aku menggeleng. "Berdua saja itu yang membuat posisiku seperti sekarang," kataku. "Hari ini, aku ingin semua yang selama ini hanya kamu dan Tuhan yang tahu, didengar oleh orang-orang yang namanya kamu pakai untuk berlindung." Suasana hening. Semua mata tertuju padaku. Aku merasakan jantungku berdegup kencang, tapi suaraku keluar lebih stabil dari yang kuduga. Aku mau ceritakan bagaimana rasanya menjadi perempuan yang disebut istri tanpa pernah memegang buku nikah. Aku mau ceritakan bagaimana rasanya ikut membayar cicilan rumah, tanpa satu huruf pun namaku tertulis di sertifikat. Dan aku mau kalian semua dengar, sebelum nanti kalian berpura-pura tidak tahu ketika kertas-kertas itu dibuka. Aku membuka map pelan-pelan, mengeluarkan satu persatu bukti yang selama ini kupeluk sendirian. Di hadapanku, wajah-wajah yang dulu hanya kulihat saat hari raya kini menjadi saksi yang tidak bisa lagi kuabaikan. Dalam hati, aku berbisik, kalau hari ini mereka masih memilih menutup mata, minimal aku sudah berhenti ikut menutupinya. Dan sebelum satu kata pun keluar dari mulut suamiku untuk membantah, aku meletakkan foto pertama di meja. Foto kami bertiga, aku, dia, dan anak kami, berdiri di depan rumah yang mereka sebut milik keluarga. Rumah yang di atas kertas sama sekali tidak menuliskan namaku. Foto itu mungkin terlihat biasa bagi orang lain. Seorang laki-laki, seorang perempuan, seorang anak kecil di tengah, tersenyum kaku di depan rumah cat krem yang sedikit mengelupas. Tapi bagiku, foto itu adalah bukti hidup bahwa
Aku pernah ada di sini, bukan hanya sebagai tamu. Aku menunjuk foto itu pelan. Ini rumah yang selama ini kalian sebut rumah keluarga kan? Kataku. Rumah yang katanya dibangun dari hasil kerja keras bersama. Rumah yang jadi kebanggaan kalau ada tamu datang. Ibu mertua mengangguk, meski tampak bingung arah pembicaraanku. Lalu, suaraku tetap tenang. Di sertifikat rumah ini, nama siapa yang tertulis? Boleh disebut di depan saya, di depan anak saya, dan di depan perempuan yang namanya ada di buku nikah hijau itu. Semua kepala otomatis menoleh pada suamiku. Ia gelisah di kursinya, menatapku dengan pandangan marah, bercampur panik. Ini bukan forum untuk bahas sertifikat, katanya. Rumah itu, ya rumah kita. Tidak perlu ribut soal nama. Aku tersenyum miring. Menarik, jawabku. Kalau benar rumah ini rumah kita, kenapa sejak tadi ketika aku minta salinan sertifikat, tidak ada satupun yang bisa menunjukkannya? Kenapa aku harus tahu dari sepupumu bahwa namanya hanya kamu dan dia? Ibu mertua menoleh tajam ke arah anaknya. Benar begitu, tanyanya. Sertifikat rumah ini tidak ada namanya. Wajah suamiku mengeras. Dulu ambil KPR pakai data kami, katanya buru-buru. Kalau masukin nama dia, malah ribet. Tapi kan aku tinggal di sini sama dia juga. Apa bedanya? Perempuan yang duduk di sudut ruangan, istri pertama, menatapku dengan mata rumit. Ada luka di sana, tapi juga ada sesuatu yang lain. Mungkin rasa bahwa dirinya juga diseret dalam kebohongan yang lebih besar. Aku menatapnya sejenak, lalu berkata, pelan, aku tidak datang ke sini untuk merebut statusmu. Kau istri sah di kertas. Itu fakta. Aku datang ke sini untuk menunjukkan satu hal, bahwa ada orang lain yang hidup bertahun-tahun di rumah ini. Bayar listrik, isi kulkas, puasa menahan malu. Tapi ketika semuanya dibuka, namanya tidak ada di mana-mana. Aku mengeluarkan bukti transfer dari dompet kecilku. Lembar-lembar cetakan dari bank atas namaku menunjukkan angka-angka kecil yang rutin masuk ke rekening suamiku untuk membantu cicilan rumah. Ini uang dari hasil kerjaku menjahit dan jualan kecil-kecilan, jelasku. Setiap bulan aku transfer ke rekeningnya. Aku percaya ketika ia bilang, rumah ini rumah kita. Hari ini aku tahu, di sertifikat, rumah ini hanya milik kalian. Aku tidak pernah diajak duduk untuk sekadar menulis namaku sebagai orang yang punya andil. Bapak mertua, yang sedari tadi diam, memajukan tubuhnya. Kenapa kamu tidak pernah bilang ke kami soal semua ini? Suaranya berat. Kenapa semua seperti disimpan? Aku menahan tawa pahit. Karena setiap kali aku buka mulut, jawabku, aku dibilang lebay, dibilang tidak percaya suami, dibilang tidak tahu diri. Dan karena kalian semua hanya mendengar versinya. Hari ini, aku memaksa kalian mendengar versiku sebelum semuanya terlambat lagi. Suamiku menghentakkan tangan di meja. Sudah, serunya. Kamu mau apa? Mau minta nama kamu di sertifikat? Mau minta aku ceraikan dia? Atau mau apa? Bilang saja. Aku menatapnya. Aku mau kamu berhenti hidup seolah hanya kamu yang punya hak menentukan siapa yang ada di ceritamu, kataku lirih. Aku mau kamu berhenti memakai alasan agama untuk memintaku sabar, sementara kamu pakai hukum untuk menghapus namaku. Ruangan hening. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Anakku, yang duduk di sebelahku, menatapku dengan mata membesar. Ia belum mengerti detailnya, tapi ia menangkap satu hal, bahwa hari itu ibunya tidak lagi diam. Aku menyentuh kepalanya lembut. Aku tidak akan berlama-lama, lanjutku. Ada dua hal yang aku minta. Dan kalau dua-dua tidak kamu lakukan, aku akan pertimbangkan langkah lain. Termasuk membuatmu kehilangan hal-hal yang selama ini kamu jaga mati-matian. Nama baik di kantor dan keluarga. Matanya melebar. Apa itu? Tanyanya pelan. Pertama, kataku tegas. Kita buat perjanjian tertulis di hadapan notaris tentang hak anak. Nafkah bulanannya, hak tinggalnya, sekolahnya.
tidak ada lagi janji-janji lisan. Kalau kamu tidak mau menulis, artinya kamu siap disebut ayah yang lari dari tanggung jawab. Ia menarik napas dalam, tapi diam. Kedua, lanjutku. Kamu buat pernyataan tertulis bahwa aku pernah tinggal sebagai istrimu di rumah ini bertahun-tahun. Kau tanda tangani, kau bubuhi materai, dan kau serahkan salinannya padaku. Aku tidak minta namaku tiba-tiba muncul di buku nikah kalian. Aku tahu batas. Tapi aku tidak mau lagi diperlakukan seolah aku tidak pernah ada. Ibu mertua tampak hendak memprotes, tapi bapak mertua mendahuluinya. Permintaannya tidak berlebihan, katanya pelan. Dia tidak minta harta lebih, dia hanya minta pegangan untuk diri dan anaknya. Anakmu juga. Lalu ia menatapku, matanya lembut. Kalau perlu, aku ikut tanda tangan sebagai saksi. Suamiku menatap ayahnya tidak percaya. Bapak juga belain dia sekarang, suaranya bergetar. Bagaimana dengan istri pertama? Bagaimana dengan keluarganya? Nanti mereka pikir apa? Perempuan yang duduk di sudut itu akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang tapi menusuk. Aku sudah lama berpikir apa, katanya. Aku juga baru tahu banyak hal hari ini. Kau sembunyikan perempuan ini dan anaknya di atas namaku. Rumah yang aku kira hanya milik kita berdua. Ternyata ditinggali mereka tanpa aku tahu. Jadi kalau hari ini ada yang pantas dipertanyakan pikirannya, itu kamu. Wajah suamiku pucat. Ia menoleh ke kanan dan kiri, mencari pertahanan, tapi kali ini tidak ada yang langsung memihaknya. Anak kami memeluk lenganku lebih erat. Ayah jahat sama mama, bisiknya pelan. Sesuatu di dalam diriku bergeser saat itu. Dulu, aku selalu berusaha menutupi buruknya ayah di depan anak. Hari ini, untuk pertama kalinya, anakku melihat sendiri bagaimana orang dewasa bisa berlaku tidak adil. Dan aku memilih untuk tidak lagi menutupnya dengan kalimat, ayah cuma capek. Aku akan beri kamu waktu, kataku pada suamiku. 1 hari. Kalau besok tidak ada langkahmu untuk menyusun perjanjian tertulis itu, aku akan ke kantor. Membawa semua bukti bahwa selama ini kamu menyimpan keluarga yang tidak kamu akui di atas kertas. Biar mereka tahu, laki-laki yang mereka puji sebagai teladan, ternyata takut menulis tanggung jawabnya sendiri. Kamu tidak berani, katanya refleks, tapi suaranya goyah. Aku tersenyum tipis. Dulu aku juga tidak pernah berpikir, aku berani berdiri di ruangan ini, sambil membuka semua ini di depan orang tuamu dan istri pertamamu, jawabku. Ternyata, kalau seseorang dipaksa terlalu lama berada di posisi 0, pada satu titik ia tidak takut lagi kehilangan, karena apa lagi yang mau hilang? Malamnya, aku tidur di rumah orang tuaku dengan napas yang sedikit lebih lega. Bukan karena masalah selesai, tapi karena aku akhirnya berhenti pura-pura buta. Esoknya, suamiku datang dengan wajah kelelahan. Ia membawa map berisi beberapa lembar kertas. Di dalamnya, ada draft perjanjian yang disusun bersama pengacara keluarga. Di situ tertulis kewajibannya memberi nafkah secara teratur, hak anak atas pendidikan dan tempat tinggal, dan sebuah pernyataan bahwa ia mengakui pernah hidup denganku sebagai istri di rumah itu selama bertahun-tahun. Namaku tertulis jelas, bukan di buku nikah, bukan di sertifikat rumah, tapi di kertas yang punya kekuatan jika suatu hari ia lupa lagi. Aku merasa diperas, katanya lirih ketika kami duduk berdua setelah tanda tangan. Aku merasa dihukum habis-habisan. Aku menatapnya, lelah sekaligus tenang. Ini bukan hukuman, jawabku. Ini hanya penyesuaian. Selama ini yang dihukum diam itu aku. Kalau aku keluar dari rumah itu tanpa apa-apa, mungkin bagimu itu biasa. Tapi bagiku, itu hukuman seumur hidup. Hari ini, kamu hanya mulai membayar sedikit dari apa yang kamu nikmati terlalu lama. Beberapa bulan kemudian, aku dan anakku pindah ke rumah kecil dekat rumah orang tuaku. Bukan rumah besar dengan cat krem dan teras luas. Hanya rumah petak dengan 2 kamar dan dapur sempit. Tapi kali ini,
Kontraknya atas namaku. Di lemari kayu kecil di kamar, aku menyimpan satu map plastik bening. Di dalamnya ada fotokopi perjanjian tertulis, akta lahir anak, kartu keluarga baru yang menyebutku sebagai kepala keluarga, dan beberapa bukti lain. Setiap kali membuka lemari itu, aku merasa ada bagian dari diriku yang kembali. Bukan karena kertas bisa menggantikan cinta yang hilang, tapi karena akhirnya, untuk pertama kalinya dalam hidup, namaku tertulis sejajar dengan tanggung jawabku. Suamiku masih ada. Ia kadang datang menjenguk anak, kadang mengirim nafkah. Hubungan kami tidak kembali seperti dulu, dan mungkin memang tidak perlu. Ada jarak yang sekarang justru membuatku merasa aman. Istri pertama memilih jalannya sendiri. Keluarga besar kini memandangku dengan cara berbeda. Sebagian kasihan, sebagian tidak suka, sebagian diam. Aku tidak lagi sibuk menebak. Aku hanya sibuk memastikan bahwa anakku punya tempat pulang yang tidak bisa dihapus orang lain hanya dengan berkata, "Di kertas kamu bukan siapa-siapa." Untukmu yang mendengarkan ceritaku malam ini sambil memeluk map plastik berisi dokumen, atau justru tanpa map sama sekali, mungkin kamu sedang hidup dalam versi lembut dari kisah ini. Kamu percaya pada kata-kata, kamu percaya pada senyum di meja makan, kamu percaya pada kalimat, yang penting ada aku. Tidak ada yang salah dengan percaya. Yang salah adalah ketika kepercayaan itu dipakai untuk mengikat kakimu, sementara tanganmu dijauhkan dari semua kertas penting. Kalau kamu dari awal tidak pernah diajak memegang buku nikah dan buku rekening, jangan tunggu sampai ada mesin rumah sakit berbunyi untuk mulai bertanya. Jangan tunggu sampai semua sudah terlambat sepertiku. Karena cinta yang tidak berani menuliskanmu dimanapun, suatu hari bisa dengan mudah berkata, "Aku tidak pernah janji apa-apa." Dan saat itu terjadi, hanya dua hal yang bisa menyelamatkanmu. Tuhan dan keberanianmu sendiri untuk berkata, "Cukup."